Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Bertemu lagi bersama saya Ki Raden Surya Mudana di channel Kejawen Revolusioner. Pada waktu yang berbahagia ini, kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas serta menjabarkan secara lengkap alias full versi perihal dari berbagai sudut pandang atau aspek kehidupan. Tentunya masih berkutat pada weton hari kelahiran. Di sini saya akan jelaskan secara full, secara lengkap perihal weton kelahiran Senin Legi, baik secara karakter, watak, ataupun masalah cocok di bidang usaha atau dagang. Hari keberuntungan kalian, hari naas atau sial, itu juga sangat penting bagi kehidupan. Perjodohan, nah ini juga nggak kalah hebatnya, nggak bisa disepelekan perihal perjodohan, karena pengalaman saya ketika berhadapan dengan klien-klien khususnya di era globalisasi, di era modern, banyak sekali yang mengalami kegagalan dalam perjodohan. Why? Kenapa? Karena kebanyakan mentang-mentang ini era modern, era globalisasi, anak-anak muda atau kalian cenderung menafikan, cenderung tidak percaya dengan hal-hal yang namanya ilmu hitung-hitungan nenek moyang kita, primbon Jawa. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang ini nyata adanya. Inilah bagian dari nguri-nguri budaya dan juga bisa menjadi aspek barometer kita untuk menjalani kehidupan. Dan tentu yang paling utama dan paling khusus pada konten kali ini ada plus dan ekstra membacakan roda kehidupan. Ini menjadi buah bibir, ini menjadi highlight dalam konten saya. Karena alhamdulillah responnya luar biasa dari sedulur-sedulur semua. Makanya di konten kali ini saya buat secara full versi agar kalian nggak bingung lagi, nggak nyari-nyari lagi, nggak nanya-nanya lagi di setiap video-video saya. Karena semua saya jelaskan dalam satu video, saya rangkum. Oke, teman-teman sedulur, terus saksikan video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham dan juga ketinggalan. Baiklah sedulur dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang anak yang lahir pada weton Senin Legi. Anak yang terlahir pada weton Senin Legi memiliki nilai neptu 9. Dijumlah dari Senin bernilai 4 dan Legi bernilai 5, di total 9. Pemilik weton Senin Legi memiliki nasib yang jatuh di loro alias sakit atau sakit-sakitan. Tapi awas, sakit-sakitan di sini bukan hanya dari sisi aspek body atau dohir, tapi bisa menyeluruh dalam arti luas sakit. Yo, pahami dalam arti luas. Lalu hal yang cocok bagi kalian yang lahir di Senin Legi untuk bidang usaha yaitu yang mengandung unsur air. Nah, kalian coba dinalar, diterka-terka. Kira-kira yang cocok di bidang air apa? Tentu yang ada dalam pikiran kalian isi ulang, aqua galon, bisa jadi. Atau bisa juga kalian masak-memasak, tentu juga itu menggunakan media air dan lain sebagainya. Pokoknya fokusnya dengan media air yang paling utama. Lalu di sini juga ada hari sial atau hari naas. Mohon disimak baik-baik karena ini tidak kalah pentingnya bagi kalian. Karena ini bisa kalian pakai atau pergunakan ketika kalian ingin membuka usaha, berpindah rumah atau mengadakan hajat dalam segala hal. Hajat khitanan, pernikahan dan lain sebagainya. Ini harus dihindari pada weton-weton naas berikut. Catat. Yang pertama ada Senin Legi.
yang kedua Kamis Pon, yang ketiga ada Kamis Wage dan Selasa Wage. Nah, itulah hari naas kalian. Catat, diingat. Lalu yang kedua tentu mistik atau kebalikan dari naas sial, hoki, beruntung. Kalian catat kembali. Weton keberuntungan kalian Senin Legi jatuh pada Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Minggu Pahing, dan juga Senin Pon. Ada 4 hari hoki keberuntungan. Nah, ini juga bisa kalian pakai sebagai barometer atau map untuk kalian menentukan kapan kalian pindah rumah, mengadakan hajatan, dan lain sebagainya. Pokoknya hari-hari sakral, hari-hari penting bagi kehidupan kalian ini bisa kalian pakai. Lalu orang-orang anak yang lahir pada Senin Legi memiliki watak serta karakter yang sangat tenang dalam pikiran dan juga perbuatan dan tindakan. Mereka tekun bekerja. Mereka tidak muluk-muluk. Mereka memiliki sifat yang pasif atau pendiam. Tapi jangan sembarangan atau jangan disepelekan juga. Lalu mereka memiliki karakter sebagai petualang sejati atau adventuring apa gitulah. Pokoknya orang-orang yang betul-betul suka traveling, orang-orang yang suka berdebat, orang-orang yang sangat welas asih, atau artinya tuh suka membantu satu sama lain. Nah, sedulur, itu sesi pertama pada konten kali ini, menjelaskan tentang watak, hari naas, hari baik, nasib, dan lain sebagainya. Dan berikutnya saya akan bahas tentang jodoh terbaik, perhitungan perjodohan kalian. Ini jangan disepelekan kembali. Saya kembali memberikan saran dan masukan karena berdasarkan pengalaman saya, mohon maaf, banyak kegagalan. Ya, karena banyak yang menyepelekan. Mereka suka, seneng nikah. Begitu ada problem sedikit, cerai, berpisah. Wah, itu tidak elok. Memang Tuhan Gusti Allah tidak melarang perceraian, tapi Gusti Allah membenci perceraian. Jadi kalian harus betul-betul ekstra hati-hati, ekstra waspada dalam menentukan jodoh kalian. Catat, jodoh-jodoh terbaik bagi kalian pemilik weton Senin Legi. Di sini saya catat cukup banyak, kurang lebih ada sekitar 15 weton yang terbaik bagi kalian pemilik Senin Legi. Yang pertama ada Selasa Wage, Senin Kliwon, Rabu Legi, Selasa Pahing, Minggu Pon, Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Kamis Wage, Minggu Kliwon, Kamis Legi, dan Senin Pahing. Ada juga Jumat Pon, ada Sabtu Wage, Minggu Pahing, dan terakhir Rabu Pon. Punten kalau saya sedikit membacakan secara cepat, nanti kalian bisa di-remind, bisa diulang ya, bisa diputar ulang kalau kalian ketinggalan. Bisa, tenang, ojo gusu. Yo, itu beberapa jodoh terbaik bagi kalian. Silakan dicatat untuk bisa menjadi acuan kalian ketika ingin melangsungkan pernikahan. Jadi harus dihitung-hitung weton kalian apa, jodoh kalian apa. Ya, dihitung. Nanti ketika dihitung, nanti ada penjumlahannya, nanti jatuhnya di mana. Nah, ini sudah saya bantu. Jadi kalian gak usah ngitung-ngitung lagi, sudah saya bantu, sudah saya kasih contekan, sudah saya kasih bocoran. Tinggal kalian lihat dan simak baik-baik jodoh terbaik kalian Senin Legi. Oke, baiklah teman-teman, sedulur dimanapun berada, kita membahas untuk sesi yang terakhir. Ini sesi yang paling krusial bagi kehidupan kita, manusia yang terlahir, yang hidup di alam jagat Nusantara. Ya, ini adalah sesi perihal cokro manggilingan atau roda kehidupan.
di mana roda kehidupan kita berganti dan berputar per 6 tahun. Ingat, berganti berputar per 6 tahun. Lah, di sini bagi kalian anak-anak yang terlahir pada weton Senin Legi memulai roda kehidupan di usia 0 ke 6 tahun dengan nilai 3. Langsung pecah pamor. Anaknya tentu agresif, tentu betul-betul hyperaktif, gak bisa diem, kayak kodok loncat, pokoknya gak bisa diem. Anaknya sulit diatur, nakal. Jadi jangan heran, jangan bingung, jangan aneh, dan jangan berpikir yang negatif. Karena memang ini sudah menjadi siklus anak kalian yang terlahir di Senin Legi. Berikutnya, perputaran kedua di usia 6 ke 12 tahun naik ke angka 5. Langsung loncat. Anaknya berubah total, berubah drastis. Pandai, berprestasi di sekolah. Karena ini masa-masa masuk sekolah dasar, sekolah SD. Banyak teman, pandai bergaul, dan lain sebagainya. Intinya dalam kondisi yang baik. Rezeki orang tua juga ikut kena imbas, ikut naik, ikut ngangkat. Baik rezekinya, insya Allah cukup. Next, berikutnya 6 tahun kemudian di usia 12 ke 18 tahun naik ke nilai jaya, angka 6. Prestasinya baik, membanggakan. Banyak hal-hal yang membanggakan bagi kalian orang tua. Cukup disupport, cukup didukung, dan semangat percaya diri berjuang untuk anak kalian. Karena memang anak kalian ini yang luar biasa, siklusnya sedang baik. Lalu berikutnya beranjak ke usia 18-24 tahun. Nah, di sini terpaksa saya harus menjelaskan bahwa masa usia 18-24 tahun pemilik weton Senin Legi anjlok, mapet. Yang tadinya terang benderang seperti siang bolong tiba-tiba padam, gelap gulita, berubah total. Anaknya jadi pemurung, anaknya jadi pesimis, bingung mau berbuat apa, pandangan buntu, jalan kehidupannya buntu, kesedihan, kehilangan, kehancuran. Karena memang siklusnya berganti, usianya berubah, jatuh ke angka keramat. Jangan heran, jangan bingung sekali lagi. Dan yang paling penting, yang gak kalah penting, ojo suuzon, gak boleh berpikir negatif apapun. Ini sudah siklusnya, ini sudah kehendak Tuhan, suratan Tuhan, ya. Next, berikutnya 24-30 naik beranjak ke angka 2. Mulai keluar dari kegelapan, angka pas-pasan. Di sini mulai meniti kembali, mulai berjalan kembali. Karena angka 2 artinya analoginya pas-pasan. Untuk rezeki, untuk kehidupan, pas-pasan saja. Ya, intinya lebih baik dibanding tadi 18-24 di angka 1, angka keramat. Lanjut berikutnya, naik kemudian ke usia 30-36 kembali pecah pamor. Ketemu lagi seperti di usia 0 ke 6 tahun. Ya, karena memang siklus roda kehidupan ketemu angka yang sama per 30 tahun. Kembali pecah pamor. Hati-hati buat kalian yang sudah menikah. Ujiannya adalah rumah tangga, gejolak jiwa asmara bangun, atau puber kedua. Ketika masih kanak-kanak, pecah pamor menimpa kenakalan. Tapi ketika kalian sudah menikah, sudah memiliki rumah tangga, ujiannya beralih ke perceraian, gejolak rumah tangga. Dan punten, bagi kalian juga yang ingin melangsungkan pernikahan atau belum menikah di fase usia 30-36, alangkah baiknya ditahan dulu. Alangkah baiknya di hold dulu. Kenapa? Karena memang berdasarkan pengalaman, kembali lagi loh ya, nggak semua. Disclaimer, nggak semua memang. Tapi kebanyakan rata-rata ketika menikah masa pecah pamor itu langsung
hal yang negatif. Meskipun tidak semua, tapi rata-rata range 90% ke atas. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah aja berpuluh-puluh tahun itu bisa anjlok, rungkat ketika masa pecah pamor. Luar biasa. Ujian yang tidak kalah hebatnya dibanding angka 1, angka keramat. Betul-betul diwanti-wanti. Kalau bertanya, Ki, gimana dong kalau saya mau menikah juga, gimana? Adakah solusinya? Mungkin solusi yang utama menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman harus terbuka satu sama lain. Dijelaskan kepada pasangan, wahai pasanganku, ayangku, pacarku, aku lagi pecah pamor. Andai pun ada masalah seperti ini ya terbuka. Betul-betul terbuka dan melakukan perjanjian. Kalau bisa tertulis, saling mengetahui dari kedua belah pihak. Ada saksi. Agar ketika nanti sudah menikah tidak kaget, tidak bingung. Dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu panjenengan paham semua ya sedulur. Masalah rezeki gimana? Rezeki insya Allah meningkat. Meskipun belum stay cool. Meskipun belum meningkat terlalu tinggi. Kadang ada, kadang tidak. Kalau bisnis, dagang, usaha bagus. Lancar. No problem. Next, berikutnya ke usia 36, 42 tahun. Naik, beranjak ke angka 5. Loncat. Rezekinya baik. Kesehatannya bagus. Masalah ujian sudah terlewati, terlampaui. Tinggal menikmati hasil. Kalau kalian yang dagang, bisnis, usaha, tingkatkan, besarkan, gak usah takut. Karena ketika siklus kalian lagi baik, terus ambil kesempatan ini. Insya Allah kalian selamat. Karena memang kalian didukung oleh Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan dalam secara siklus roda kehidupan. Tingkatkan bisnis usaha. Insya Allah segala-galanya baik, kesehatan, aura dan lain sebagainya. Baik, bagus. Next, beranjak 6 tahun kemudian di usia 42, 48. Puncak kejayaan. Biasanya analogi dari puncak kejayaan atau angka 6 di usia produktif 42, 48, segala niat hajatnya tercapai. Pengen punya rumah, kesampaian. Ingin umroh, naik haji, kesampaian. Ingin punya mobil, kesampaian. Ya, biasanya di angka 6 ini adalah masa-masa kalian sudah meraih segala mimpi-mimpi kalian yang sudah kalian pupuk dari nilai kecil 1, 2, 3 dan ketemu 6. Ini kalian rasakan dari buah perjuangan kalian. Biasanya seperti itu faktornya. Next, berikutnya berubah lagi. Bergeser ke usia 48, 54. Angka keramat. Kesedihan, kehilangan, kehancuran. Kembali saya tegaskan. Yang paling utama poinnya, gak boleh suuzon. Wabil khusus kalian pemilik bisnis dan usaha. Karena memang perputaran roda kehidupan dari angka jaya jatuh ke angka keramat dari 6 ke 1 itu kan berubah sedemikian cepat. Kebanyakan yang awam merasa dan berpikir ada yang tidak wajar. Bisnis mereka diteluh, bisnis mereka dizolimi dan lain sebagainya. Ki, kemarin saya dagang rame, saya usaha lancar, miliaran, untungnya luar biasa. Tapi ketika sekarang berpindah usia, ketika habis tiup lilin, happy birthday, hancur berantakan. Ya, bukan karena hal negatif, bukan karena ada orang yang sirik iri dengki terhadap kalian, tapi lebih kepada siklus roda kehidupan kalian berganti dari masa jaya ke masa kehancuran, kesedihan, kehilangan. Itu harus kalian pahami. Memang meskipun ada yang namanya sihir, ada yang namanya orang dolim, tapi tidak semua selalu dikaitkan, direkatkan dengan yang namanya sihir, teluh santet dan lain sebagainya.
Semua semata-mata lebih kepada mindset kita, pola pikir kita. Next, berikutnya tadi harus sabar ya. Pesan saya ketika di angka 1, sabar. Gak boleh usaha. Harus menahan diri. Punten, saya tambahkan tadi, ketika kalian sedang masa jaya di angka 6, remain sebentar, 4248, angka jaya di angka 6, sebelum kalian ketemu angka 1, angka keramat, kalian harus buru-buru cepat take over, cepat oper alih. Jadi itu adalah salah satu saran yang paling utama yang bisa menyelamatkan bisnis kalian, usaha kalian. Karena memang ketika di angka 1, angka keramat, kalian mutlak tidak boleh memegang satu bisnis usaha pun. Karena hasilnya negatif. Tidak baik. Lalu seperti apa Ki? Disiasati tadi. Sebelum beranjak ke angka 1, di over, dialihwariskan, dipindah tangankan. Ibaratnya kalian punya surat STNK motor, STNK-nya punya kalian, motornya punya kalian, cuman dipinjamkan, diberikan kepercayaan kepada orang lain. Tentu yang nilainya baik. Bisa kepada anak, keluarga, sanak saudara, ataupun teman. Tentu harus hati-hati. Yang pertama, poinnya kita dioper alih kepada yang nilainya tentu baik pula. Jangan ketika kalian oper alih, di handover kepada orang lain, kalau ujung-ujungnya mereka angkanya angkanya 1 juga seperti Anda, sama aja bohong. Jadi harus dilihat dulu orang yang ingin kita berikan amanah untuk memegang bisnis usaha kita. Minimal mereka memiliki nilai angka 4. Syukur-syukur 5 dan 6. Insya Allah usaha kalian makin baik, makin maju. Tapi kalau kalian memaksakan diri, monggo. Kalian rasakan sendiri kalau memang mau nekat ya. Wis, yang nekat hanya bonek aja ya. Seperti itu. Jadi harus dipahami betul-betul. Tadi saya hampir lupa untuk memberikan wejangan masukan kepada kalian. Berikutnya ke usia 54-60. Angka 2, pas-pasan, kembali netral, kembali hidup sedia kala apa adanya. Masalah keuangan, rezeki ya masih standar-standar saja karena memang habis keluar dari jurang kehancuran bagi kehidupan kalian. Berikutnya 60-66, kembali pecah pamor seperti halnya di usia 06, 30-36, dan ini ketemu kembali 60-66 karena memang per 30 tahun ketemu di angka yang sama. Pecah pamor, hati-hati, gejolak jiwa, puber ketiga. Rumah tangga, waspada. Jaga mata, pikiran, dan hati kalian hanya untuk pasangan kalian. Kecuali memang kalian gentleman. Kecuali memang kalian adalah pria sejati, orang yang bertanggung jawab, monggo. Lalu berikutnya di usia 6672, angka 5, meningkat pesat, kehidupan jauh lebih baik, kehidupan banyak meningkat, banyak perubahan, rezeki, kesehatan, itu yang paling utama di masa-masa saat ini. Bersyukur. Berikutnya ke usia 72-78 tahun, masa jaya kalian. Mungkin di fase normal manusia hidup sekarang, usia ini adalah usia yang cukup luar biasa, bonus dari Tuhan. Karena 72-78 ini usia yang luar biasa. Di era saat ini jarang ada orang-orang yang sampai usia di atas 63 tahun, jarang sekali. Ini bonus buat kalian. Ketemu masa kejayaan kalian di usia 72-78, semua baik, bagus, rezeki dan lain sebagainya. Lalu bergeser 78-84, angka 1. Punten, kesedihan, kehilangan, kehancuran. Persiapkan diri Anda. Karena berdasarkan pengalaman, ketika di angka 1, apalagi saat-saat usia senja, usia tua, kita harus betul-betul eling mempersiapkan diri. Karena analogi 1 sendiri adalah kesedihan, kehilangan, kehancuran. Kebanyakan waktunya tutup usia. Kebanyakan rata-rata
kembalinya kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul kalian persiapkan diri. Meskipun yang namanya kita mempersiapkan diri, nggak harus tunggu tua, nggak harus waktu muda, kapanpun, dimanapun kita memang harus siap mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu adalah tugas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Berikutnya adalah usia 84 ke 90 kembali ke angka 2. Yang pas-pasan, yang kembali normal sedia kala. Ya, punten sedulur, saya hanya bisa menjelaskan, menjabarkan sampai usia 90 tahun. Karena nanti 90-96 kalian bisa tambahkan, karena kembali lagi ke angka awal. Kembali lagi 3, 5, 6, 1, 2, kembali seperti itu terus. Jadi kiranya itu saja konten pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan berfaedah bagi kehidupan kalian. Dan ini bisa menjadi barometer bagi kehidupan kalian agar kalian bisa memanajemen bagaimana hidup kalian ke depan. Baiklah, kiranya itu saja penjelasan pada kesempatan kali ini. Moga-moga bisa memberikan manfaat serta pelajaran edukasi bagi sedulur dimanapun berada. Apabila ada salah kata perbuatan, saya mohon dimaafkan. Semata-mata saya ingin memberikan wawasan perihal seni budaya Nusantara, terutama budaya Jawa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih yang selalu setia nonton dan sudah mensupport channel Kejawen Revolusioner hingga detik ini. Saya doakan kalian selalu berkelimpahan, selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.